Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevi Eliani Anissa Putri. Saya merupakan mahasiswa program pertukaran mahasiswa Universitas Nusa Cendana NTT. Nah, kali ini saya mau memperlihatkan contoh layanan konseling kelompok untuk memenuhi salah satu tugas teknik lab bimbingan konseling kelompok. Selamat menyaksikan. Sebelum melakukan layanan konseling kelompok, saya sebagai konselor bekerja sama dengan guru wali kelas untuk mengobservasi siswa. Setelah itu, saya menghubungi siswa menggunakan WhatsApp group untuk menyepakati hari dan waktu konseling kelompoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih ya buat teman-teman semua sudah berkenan hadir di kegiatan kali ini, yaitu konseling kelompok. Nah, sebelumnya Ibu mau memperkenalkan diri karena Ibu merupakan guru BK baru di SMA Negeri 7 Garut. Nama Ibu Nevi Eliani Anissa Putri. Ibu tinggal di dekat sekolah, yaitu di Desa Hanjuang ya teman-teman. Nah, sebelum kegiatan konseling ini dilaksanakan, Ibu mau minta keridoannya untuk teman-teman semua memimpin doa terlebih dahulu. Hasna bisa membantu Ibu untuk memimpin doa dalam kegiatan hari ini? Baik Bu, bisa. Ya, terima kasih. Oke, teman-teman. Sebelum memulai kegiatan ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih ya Hasna sudah mau membantu Ibu untuk memimpin doa pada kegiatan kali ini. Nah, karena Ibu merupakan guru baru, guru BK baru di SMA 7 Garut ya, Ibu juga belum kenal gitu ya ke teman-teman semua. Kayaknya Ibu manggilnya teman-teman kayaknya, soalnya kayaknya Ibu sama teman-teman semua ini tuh seangkatan gitu. Seumuran gitu ya, karena Ibu merasa muda, jadi Ibu manggilnya teman-teman aja ya. Nah, sebelumnya Ibu mau minta teman-teman itu untuk memperkenalkan diri. Ya, untuk memperkenalkan diri. Ya, mau siapa aja duluan? Ibu persilahkan untuk memperkenalkan diri. Dari Hasna dulu aja, soalnya tadi Hasna yang mimpin doanya ya, jadi Hasna yang perkenalan terlebih dahulu. Pertama nih ya. Iya Bu. Ya, perkenalkan nama saya Hasna dari kelas 11A. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini ada Pionita. Pionita bisa memperkenalkan diri. Sepertinya Pionita terkendala sinyal ya. Salsa, di sini ada Salsa. Salsa mau memperkenalkan diri, silahkan. Oke, Salsa dari kelas 11A. Sekarang Anissa. Ada Anissa. Perkenalkan, nama saya Anissa dari kelas 11A. Oke, udah selesai. Ibu Lia, sekarang ada Rini. Rini bisa memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Rini dari kelas 11A. 11A. Nah, gimana? Pio sudah kedengaran suara Ibu? Tadi soalnya Pio nggak kedengaran. Oh iya, ada. Maaf ya Bu. Halo, perkenalkan nama saya Pionita, bisa dipanggil Pio dari kelas 11A. Terima kasih. Terima kasih. Sudah semua ya memperkenalkan diri. Jadi di Zoom sekarang tuh ada Salsa, Anissa, Rini, Hasna, dan Pio ya. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya ini. Kalian pernah mengikuti layanan konseling kelompok sebelumnya pernah atau tidak? Belum. Pernah Ibu. Belum. Oke. Ada yang sudah, ada yang belum ya.
Nah, jadi sebelumnya ya, Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu layanan konseling kelompok itu apa sih ya? Nah, jadi layanan konseling kelompok itu merupakan upaya bantuan untuk dapat memecahkan masalah siswa dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, tujuan dari konseling kelompok ini tuh untuk memecahkan masalah yang dimiliki oleh siswa dan untuk meningkatkan komunikasi siswa gitu. Nah, dalam konseling kelompok ini juga ada beberapa asas yang harus kita terapkan ya, teman-teman semua, yaitu ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini tuh merupakan asas yang paling penting dalam proses layanan konseling kelompok, di mana masalah yang akan kita bahas hari ini itu masalah-masalah pribadi yang sifatnya itu privacy gitu. Jadi adik-adik semua itu harus bisa merahasiakan kegiatan konseling kelompok ini tuh membahas apa gitu ya. Nah, yang kedua yaitu ada asas kesukarelaan. Jadi kehadiran, terus kalian berpendapat, mengasih usulan, itu tuh tidak ada paksaan sama sekali ya. Itu harus bersifat sukarela. Nah, yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Nah, keterbukaan ini tuh ada di anggota kelompok. Jadi kalian itu harus memiliki asas keterbukaan ini sehingga tidak munculnya keraguan gitu dari setiap kelompok. Nah, selanjutnya yaitu ada asas kegiatan. Nah, jadi teman-teman semua, adik-adik semua ini harus mengikuti rangkaian kegiatan layanan konseling kelompok ini sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam proses konseling kelompok ini itu dapat terlaksana. Nah, yang kelima itu ada asas kenormatifan. Nah, asas kenormatifan ini tuh maksudnya kalian itu dalam proses konseling kelompok ini harus saling menghargai gitu ya. Nah, yang terakhir itu ada asas kekinian. Nah, maksud dari asas kekinian ini permasalahan yang akan kita bahas di kegiatan layanan konseling ini tuh adalah masalah-masalah yang terjadi pada saat ini. Gitu ya. Nah, sebelumnya Ibu sudah memberitahukan ya kepada kalian di grup PA, kalian juga sudah mengisi free test. Terus Ibu juga sudah mengasih tahu bahwa Ibu tuh sudah bekerja sama dengan wali kelas adik-adik semua untuk melakukan konseling kelompok ini. Nah, Ibu juga mau menjelaskan ya peranan Ibu di sini sebagai apa dan adik-adik di sini itu sebagai apa. Jadi Ibu di sini itu sebagai pemimpin kelompok atau konselor. Kalau di BK itu sebutan Ibu tuh konselor ya. Nah, di mana Ibu tuh memandu jalannya konseling kelompok ini. Nah, adik-adik semua itu merupakan konseli yang sedang dibimbing oleh Ibu. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ya kegiatan konseling kelompok ini, di mana Ibu mau menanyakan masalah-masalah yang memang terjadi pada saat ini yang sedang dirasakan oleh adik-adik semua. Nah, diawalinya mau sama siapa dulu nih? Karena ada asas kesukarelaan, jadi Ibu nggak maksa harus Pio yang pertama, harus Salsa yang pertama. Jadi Ibu meminta kesukarelaan teman-teman semua untuk menyampaikan masalahnya, dan adik-adik semua juga ya jangan takut gitu ya untuk menyampaikan permasalahan yang ada dalam dirinya pada saat ini, karena dalam konseling kelompok ini itu ada asas kerahasiaan. Mangga, dari teman-teman semua siapa yang mau duluan? Oke, aku Bu. Oke, silahkan Hasna. Jadi seperti ini, kalau semenjak pandemi ini rasanya kalau belajar itu apalagi di Zoom ya, hanya mendengarkan itu pasti jenuh dan membuat kita sedikit mengantuk, dan pada akhirnya udahlah kita off cam aja, kita tidur gitu. Itu enak kayaknya, apalagi jam siang. Udahlah. Iya, apalagi kalau ada tugas gitu ya. Ya, lanjut. Siapa lagi yang mau menceritakan permasalahannya? Aku, Bu. Silahkan. Vio ya? Rini, oh iya. Rini, silakan Rini.
Jadi permasalahannya apalagi sekarang ya lagi daring, ngerjain tugas tuh makin males gitu Bu. Mentang-mentang deadline-nya masih lama gitu, ya udah nanti aja gitu, kayak nunda-nunda tugas gitu. Oke. Selanjutnya siapa nih yang mau bercerita? Bu, kalau sebelumnya aku kedengeran. Kedengaran. Jadi ya sama kayak Hasna sama Rini juga. Kadang kalau mau ngerjain tugas itu males, terus gak ada mood buat ngerjain tugas gitu. Jadi kadang suka ditunda-tunda dulu ngerjain tugasnya teh. Kalau ada mood, nah baru tapi itu teh kadang suka udah mepet waktunya gitu. Paling gitu Bu. Oke. Sudah mepet-mepet ya. Selanjutnya siapa yang mau membagi ceritanya? Silahkan, siapa? Kalau aku mah jadi pelajaran itu kayak nggak masuk ke otak gitu kalau belajar. Terus ya malas, nggak ada semangat belajar kayak gitu. Oke, gak masuk ke otak ya. Gimana ya cara masukinnya? Oke, lanjut. Yang belum Anissa ya? Ya Bu, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Iya, jadi pengen mengeluarkan keluh kesah kalau misalkan selama pelajaran daring ini gak pernah masuk, sama sih kayak Salsa, udah gitu kayak malah aja gitu bawaannya, kayak berasa libur gak sih, terus udah gitu ada drakor juga, jadi kayak lebih semangat nonton drakor sih daripada belajar gitu Bu. Betul sekali itu. Oke, Ibu sudah. Kalau nonton drakor itu tuh kayak nunggu episode banget, tapi kalau belajar tuh oh my god, no. Oke, baik. Nah, teman-teman semua ini ada yang mau menanggapi dulu nggak? Sebelum Ibu menanggapi permasalahan-permasalahan yang kalian ceritakan. Hasna contohnya tuh mau menanggapi permasalahan yang Anissa gitu. Aku mau menanggapi. Soalnya hampir sama sih aku kayak Anissa. Kayaknya lebih seru nonton drakor daripada melihat Zoom. Iya. Gimana tadi Vio juga mau berpendapat katanya? Berpendapat yang Salsa itu tuh kayak sama banget gitu kayak aku. Terus kadang itu tuh susah buat di atasinya gitu, apalagi kan kalau daring gini kadang kalau misalkan guru lagi nerangin itu gitu, nah itu tuh susah masuknya ya. Oke, Ibu sudah dapat informasi ya dari cerita teman-teman semua. Nah, barusan Ibu sudah kirim ke Rini PPT yang mau Ibu sampaikan di konseling kelompok ini. Rini, apakah bisa membantu Ibu untuk men-share PPT-nya? Bisa Bu, sebentar. Baik. Ibu sudah terlihat? Sudah terlihat. Nah, jadi Ibu mau menjawab ya, mau mengasih pemahaman gitu, menjawab setelah mendengar cerita-cerita dari teman-teman semua. Kali ini tuh kita sedang melakukan konseling kelompok. Nah, setelah Ibu mendengar permasalahan-permasalahan yang adik-adik bilang tadi, dan Ibu juga melihat dari hasil free test yang sebelumnya diisi oleh adik-adik semua, dan Ibu juga mendapatkan informasi dari wali kelas adik-adik semua bahwa adik-adik semua ini sepertinya
mengalami prokrastinasi akademik. Nah, Ibu mau menjelaskan prokrastinasi akademik itu apa sih ya? Jadi, prokrastinasi akademik itu merupakan perilaku penundaan atau menghindari mengerjakan tugas dengan melakukan hal-hal lain yang tidak perlu atau dianggap lebih menyenangkan dan dilakukan dengan sengaja sehingga tugas itu menjadi tidak tuntas. Nah, Ibu juga mau menjelaskan nih penyebab prokrastinasi akademik itu apa aja. Next, Rini. Nah, penyebabnya itu yang pertama, ketidakmampuan mengelola suasana hati. Jadi gini, adik-adik semua tuh lagi dalam suasana hati yang buruk gitu ya. Terus ada tugas nih dari si guru mata pelajaran. Karena adik-adik semua tuh sedang sakit hati, terus suasana hatinya jelek, jadi tidak mengerjakan tugas. Ya udahlah, nanti aja lah mengerjakan tugasnya. Soalnya hati saya sedang sakit nih. Nah, itu merupakan penyebab dari prokrastinasi akademik. Nah, selanjutnya yaitu kecenderungan mendahulukan hal yang lebih mudah. Nah, adik-adik tuh punya tugas dari dua mata pelajaran, sosiologi sama matematika. Matematika tuh sulit banget. Ya udahlah, kerjain yang sosiologi dulu. Nah, karena si matematika ini sulit, terus proses pengerjaannya lama, jadi ini tuh menyebabkan prokrastinasi akademik juga ya. Yang ketiga yaitu kurangnya motivasi. Nah, kurangnya motivasi ini tuh ada beberapa gitu ya. Yang pertama, kelelahan. Tadi kata adik-adik tuh, saya tuh kalau kuliah tuh gak semangat, lelah. Nah, itu kurang motivasi. Terus stres karena pembelajaran daring ya yang sudah dilaksanakan selama setahun setengah ya daring. Jadi stres banget gitu ya dalam proses pembelajaran sehingga kurangnya motivasi. Yang selanjutnya itu ada tujuan yang tidak jelas. Nah, kalian apabila tidak memiliki tujuan yang jelas, itu kalian tuh pasti bakalan malas ngerjain tugas. Contohnya gini, kalian masuk SMA jurusan IPA. Nah, kalian masuk ke SMA jurusan IPA tuh, itu tuh perintah orang tua. Jadi kalian tuh nggak punya tujuan. Ada saya mah masuk IPA juga disuruh sama orang tua. Jadi ya udah gitu ya. Tapi kalau kalian punya tujuan, saya masuk IPA itu karena saya pengen jadi dokter. Nah, kalau saya pengen jadi dokter itu harus lulusan SMA itu harus jurusan IPA. Jadi kalian punya tujuan kan, punya cita-cita kan. Nah, kalau kalian punya cita-cita, punya tujuan yang jelas, kalian gak bakalan terjadi prokrastinasi akademik. Yang selanjutnya yaitu kurang pengetahuan akan tugas yang dihadapi. Nah, tadi kalian tuh kalau Zoom tuh pengennya tuh tidur gitu ya, nggak mau ngedengerin materi ini itu gitu. Nah, kalau si guru mata pelajaran ngasih tugas itu kalian tuh nggak masuk gitu. Jadi kalian tuh pengetahuan akan tugasnya tuh nggak tahu itu tugasnya apa sih, sehingga nanti ajalah dikerjainnya. Nah, inilah penyebab dari prokrastinasi akademik. Selanjutnya yaitu banyak gangguan. Nah, banyak gangguan di sini, kalian kan kuliahnya itu secara daring, jadi di rumah masing-masing. Mungkin yang punya adik mah ya, kalau lagi sekolah tuh pasti diganggu sama adiknya. Nah, itu tuh gangguan, sehingga terjadilah prokrastinasi akademik. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis prokrastinasi akademik. Jadi prokrastinasi akademik itu ada dua jenisnya ya adik-adik semua, yaitu ada prokrastinasi akademik pasif dan prokrastinasi akademik aktif. Nah, kalau pasif ini tuh jadi kalian tuh menunda-nunda tugas, setiap ingin mengerjakan tugasnya ditunda-tunda dan kalian tuh malah mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kayak tadi mau mengerjakan tugas tapi ada drama baru nih, kalian nonton dulu drama gitu ya daripada ngerjain tugas. Terus ada prokrastinasi aktif. Nah, prokrastinasi aktif ini tuh cenderung menunda-nunda tugas sebelum deadline. Jadi kalian tuh nanti ajalah mengerjakan tugasnya, kalau udah 1 hari atau 1 menit terakhir pengumpulan baru kalian mengerjakan tugas. Nah, itu termasuk ke prokrastinasi aktif. Dampak dari prokrastinasi akademik. Nah,
dampak negatif dari prokrastinasi akademik itu yaitu memiliki perasaan bersalah, terus menyesal, terus tugas yang dikerjakan oleh kalian itu tidak optimal karena mepet-mepet gitu ya. Terus kalian juga pasti bakalan mendapatkan peringatan dari guru. Nah, bukan hanya peringatan sih biasanya ya, tapi kalian juga kalau nggak ngerjain tugas itu biasanya dapat hukuman gitu dari guru. Nah, itu dampak dari prokrastinasi akademik. Nah, selanjutnya yaitu cara mengatasi prokrastinasi akademik itu gimana sih? Yang pertama yaitu buatlah daftar tugas. Kalian sekolah ya, di SMA biasanya sampai Jumat atau Sabtu. Nah, ada tugas di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, hari Senin tugasnya apa sih? Tulis. Hari Selasa tugasnya apa sih? Tulis lagi. Supaya kalian tuh nggak lupa gitu. Terus hari Rabu tugasnya apa sih? Tulis lagi. Supaya kalian ingat, oh di hari Senin tugasnya ini, hari Selasa tugasnya ini, hari Rabu tugasnya ini. Terus ambillah langkah kecil. Nah, apabila kalian bertemu dengan tugas yang sangat sulit, ambillah. Jadi si tugas itu tuh dibagi-bagi. Kayak bikin makalah nih, ada tugas bikin makalah. Kerjain dulu covernya, kerjain dulu latar belakangnya. Jadi nggak langsung dikerjain gitu ya kalau yang sulit. Jadi buatlah langkah kecil sedikit-sedikit tapi pasti gitu ya. Nah, yang ketiga yaitu lakukan proyek tugas paling sulit itu di pagi hari. Nah, kenapa harus mengerjakan tugas yang paling sulit itu di pagi hari? Karena kalau pagi-pagi itu kalian tuh masih fresh, masih belum memikirkan apa-apa gitu ya. Jadi kalau punya tugas yang sulit, kayaknya ini harus dikerjakan pagi-pagi nih, supaya gampang gitu ya mengerjakan tugasnya. Yang selanjutnya yaitu mematikan notifikasi. Karena kalian sekarang belajar secara daring, menggunakan handphone, pasti ada notifikasi dari WA, Facebook, Instagram. Kalian tuh pasti greget buat klik gitu ya, buat buka itu notifikasi. Nah, kalau kalian lagi mengerjakan tugas, simpan dulu handphonenya. Simpan dulu gitu ya. Jangan lihat notifikasi ini itu, supaya kalian bisa fokus gitu ya dalam mengerjakan tugas. Selanjutnya yaitu berikan hadiah pada diri sendiri. Tugas banyak nih, tugas banyak banget ya. Terus kalian tuh bilang ke diri sendiri, kalau saya selesai mengerjakan tugas ini, saya akan beli es krim. Nah, itu merupakan reward gitu ya buat diri sendiri. Kalau saya sudah mengerjakan tugas ini, saya akan makan ini. Kalau saya sudah mengerjakan tugas ini, saya akan makan ini. Nah, itu merupakan reward gitu ya bagi diri sendiri. Yang terakhir yaitu tentukan kembali tujuan. Nah, kalian tuh harus memiliki tujuan. Saya masuk sekolah, tujuan saya itu apa sih? Kalian tuh harus punya cita-cita. Cita-cita saya pengen jadi psikolog. Nah, saya itu harus kalau masuk SMA, saya itu harus masuknya ke IPA atau ke IPS. Kayaknya cocoknya ke IPS nih, sosial. Ya udah, saya masuk ke IPS. Nah, kalian tuh harus punya tujuan, harus punya semangat gitu. Karena saya pengen jadi psikolog, saya tuh harus semangat belajar. Ada tugas harus dikerjakan karena saya ingin menjadi psikolog yang sangat bagus gitu. Karena kalau saya mau jadi psikolog tuh, saya tuh harus memiliki nilai yang bagus sehingga kalian tuh semangat gitu dalam mengerjakan tugas, semangat gitu dalam belajar. Nah, saya juga punya quotes nih buat adik-adik semua, buat teman-teman semua, yaitu mulailah dari mana kamu berada, gunakan apa yang kamu miliki, lakukan apa yang kamu bisa. Dalam melaksanakan sesuatu itu jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia. Nah, mungkin itu ya yang bisa Ibu sampaikan. Nah, gimana? Ada pendapat nggak dari kalian atau ada saran pendapat? Aku, Bu. Ya, silahkan. Oh, jadi selama ini tuh bener-bener parah banget. Karena emang bener-bener dari awal bener-bener daring. Masa bener-bener dari awal banget sih? Kan kayak aneh gitu nggak sih, Bu? Dari awal banget daring tuh, berarti aku tuh mengalami prokrastinasi akademik ya. Kalau dilihat dari ciri-cirinya, terus yang dirasakan Anissa, sepertinya gimana? Iya atau tidak yang dirasakan? Iya banget. Iya Karena banget. Tuh, apalagi tuh kalau mau ngumpulin tugas, itu tuh benar-benar 2 jam sebelum 2 jam sebelum deadline itu tuh benar-benar kayak baru nanya.
ada tugas nggak sih, padahal tuh emang. Nah, gimana dong Bu? Oke, nah tadi kan Ibu Ini sudah benar-benar masalah banget. Iya, emang masalah banget dan harus segera diatasi ya. Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan ya cara-cara untuk mengatasi prokrastinasi akademik. Jadi tadi kan Anissa sebenarnya tahu ada tugas, cuman males aja gitu ngerjain, mending nonton drama gitu ya. Nah, karena Anissa sudah tahu, nah Anissa harus buat daftar tugas. Deadline-nya kapan nih? Dikumpulinya kapan nih ya? Nah, udah gitu tuh, kalau Anissa sudah buat daftar tugas, terus ngelihat daftar tugas, tugas ini dikumpulinya besok, jadi aku harus ngerjain nih. Besok harus ngerjain nih. Nah, dari sana Anissa tuh harus mulai mematikan notifikasi. Ya, maksudnya mematikan notifikasi itu yang biasanya Anissa suka nonton drama, scroll Facebook, IG, apalah itu TikTok ya, sekarang suka nonton TikTok, matikan dulu, jauhkan dulu dari Anissa itu. Supaya Anissa bisa fokus. Dan Anissa tuh harus memikirkan tujuan awal Anissa sekolah tuh apa gitu ya. Saya tuh mau jadi dokter. Saya tuh masuk IPA tuh karena kalau mau jadi dokter, ke jurusan dokter harus dari sains. Jadi Anissa harus mikirkan tujuan awal Anissa gitu ya. Saya tuh mau sukses, saya tuh cita-cita saya mau jadi dokter. Oke, saya harus semangat belajar. Saya harus mengerjakan tugas supaya nilai saya bagus. Nah, jadi gitu Anissa. Jadi Anissa tuh harus mulai bikin daftar tugas, terus harus mulai memikirkan tujuan awal Anissa untuk sekolah itu apa. Nah, gimana Anissa? Paham? Paham Bu, paham. Oke, nah dari teman-teman yang lain apakah ada yang ingin bertanya, berpendapat lagi? Berpendapat. Ya, ada yang ingin berpendapat? Aku ada suaranya nggak? Ada. Pio ya? Ada Pio kedengaran. Ya. Izin ya Bu. Jadi setelah tadi Ibu menjelaskan tentang prokrastinasi akademik, jadi saya itu sadar bahwa selama pandemi ini tuh saya memang mengalami apa yang dinamakan itu prokrastinasi akademik. Nah, tapi setelah ini saya mau berubah karena saya mempunyai tujuan dan cita-cita, jadi saya harus bisa melawan rasa malas dan bisa melawan mood untuk mengerjakan tugas yang selalu ditunda-tunda itu. Gitu Bu. Oke, terima kasih ya, pendapatnya bagus sekali. Semoga Pio tidak mengalami prokrastinasi akademik ya. Nah, yang lain apakah ada yang ingin berpendapat kembali? Sepertinya cukup ya. Iya Bu, cukup. Oke, cukup. Oke, jadi alhamdulillah ya adik-adik semua, layanan konseling kelompok pada hari ini tuh sudah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu itu bisa bermanfaat untuk adik-adik semua, dan adik-adik semua juga semoga memiliki tujuan yang pasti gitu ya, sehingga adik-adik semua semangat dalam mengerjakan tugas, semangat dalam sekolah, semangat dalam belajar gitu. Sebelumnya karena pertama Ibu memberikan free test ya untuk adik-adik semua diisi. Nah, sekarang Ibu juga mau memberikan post test untuk evaluasi Ibu dalam proses layanan konseling kelompok ini. Nanti post testnya akan Ibu kirim di grup WA ya untuk kalian isi. Dan apabila ada kelanjutan, baik itu kelanjutan layanan konseling kelompok selanjutnya, nanti akan Ibu sampaikan di grup WA. Mungkin dicukupkan sekian ya untuk konseling kelompok pada hari ini. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa semangat belajarnya.
jangan lupa mengerjakan tugas, jangan lupa semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau menonton video. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.